Halo teman-teman, kembali lagi di video selanjutnya. Kali ini kita masih membahas seputar scanning dan enumeration. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang enumeration finding bagian configuration file. Baik teman-teman, jadi untuk pembahasan kali ini, configuration file itu seperti apa sih? Jadi configuration file itu adalah sebuah file yang ditujukan untuk melakukan konfigurasi pada aplikasi. Nah, dalam hal ini temuannya itu berupa sebuah environment file. Nah, misalnya kita di sini menemukan sebuah directory listing ya. Di dalam sini itu tidak menampilkan sebuah file konfigurasi yang bisa kita lihat. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita melakukan enumerasi yang lebih jauh, jadi contohnya di sini ya, ketika kita mendapatkan sebuah directory yang namanya backend, terus kita lakukan enumerasi lagi, nanti akan di dalamnya itu kelihatan file-file lain. Walaupun sebenarnya di sini di bagian directory listing itu kita bisa lihat isi filenya apa. Cuma kebetulan di sini ada sebuah file yang namanya .env yang dia tuh nggak kelihatan ketika di directory listing. Nah, ketika kita akses menggunakan dir search, di sini ketahuan ternyata ada file .env yang tidak tampil di directory listing, tapi bisa kita lihat. Nah, di sini mari coba kita lihat isi dari file .env ini seperti apa. Oke, jadi masih di website yang masih menjadi target kita ya. Untuk instalasinya ini ada di video nomor 11. Teman-teman bisa akses kalau misalkan mau mengulangi videonya. Saya akan coba akses di sini .env-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi karena kita menemukannya di dalam sebuah directory yang namanya backend, mungkin coba saya lihat dulu seperti ini. Tapi begitu kita akses .env, ternyata di sini ada filenya dan kita lihat ya di sini. Jadi itu file env itu biasa dipakai untuk melakukan konfigurasi di environment. Jadi di sini kita bisa lihat nih isinya apa aja. Contohnya kayak credential database, credential di sini ada Redis, ada API, terus setting aplikasinya, ada konfigurasi email dan lain sebagainya. Nah, ini tuh biasa dipakai ketika kita akan melakukan deployment, lalu akan digunakan oleh si aplikasi itu sendiri. Seharusnya .env ini tidak bisa diakses oleh publik. Pada konfigurasi yang benar ketika kita melakukan install aplikasi, maka .env ini akan dijaga oleh misalnya web server agar tidak bisa diakses oleh publik. Nggak cuma web server aja sih, biasanya aplikasi yang menggunakan framework juga sudah mengantisipasi kalau misalkan .env ini biar tidak ke publik seperti apa. Begitu. Nah, di sini tuh bahayanya adalah ketika kita sudah berhasil mendapatkan ini, artinya ya kita mungkin coba bisa melakukan akses secara langsung ya, misalkan saya sebagai penyerang. Misalnya di sini si server itu punya port 3306 yang aktif. Artinya misalkan MySQL bisa diakses secara publik. Ya udah, karena saya sudah punya kredensialnya, saya coba akses database-nya. Dampaknya apa? Ya dampaknya database yang dimiliki sama aplikasi itu bisa bocor, semuanya bisa dilihat sama publik, seperti itu. Jadi beberapa konfigurasi file ini bisa dipakai, tidak terlepas dari aplikasi yang seperti database aja ya. Mungkin contoh lainnya di sini kayak ada API key, ada punya Google, AWS, terus SMTP. Siapa tahu kita bisa login terus bisa lihat isi email-email yang terkirim di dalamnya. Ya, siapa yang tahu ya. Nah, jadi itu konfigurasi seperti ini tuh berbahaya banget kalau dia sudah terpublik. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita pastikan kalau file konfigurasi itu tidak terpampang secara publik, teman-teman. Terutama yang konfigurasi seperti ini. Saya mau menampilkan lagi salah satu file yang cukup umum ditemukan juga ketika kita melakukan hunting ya. Salah satunya adalah PHP info file. Jadi file ini tuh sebenarnya bukan sebuah file konfigurasi, tapi lebih ke file yang menampilkan informasi konfigurasi. Beda ya, kalau konfigurasi artinya kita bisa melakukan setting di situ. Sedangkan kalau ini lebih ke menampilkan informasi aja. Nah, biasanya di sini tuh bisa menampilkan berbagai macam informasi yang lebih detail. Kayak contohnya server yang digunakan itu sistemnya menggunakan OS apa, terus mungkin versi PHP-nya berapa. Bahkan nanti kita bisa tahu di server itu filenya ditaruh di directory yang mana. Nah, ini biasanya tuh halamannya lebih panjang ya. Ini cuman karena saya screenshot, jadi agak kelihatan lebih kecil, tapi sebenarnya isinya tuh banyak sekali. Jadi mungkin akan saya tampilkan langsung filenya seperti apa. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya dengan gambar yang tadi saya tampilkan. Kalau di gambar tadi itu menampilkan informasi sistem operasinya tuh Windows. Tapi kalau di sini, di website yang lagi jadi target kita, di sini tuh sistem operasinya menggunakan Linux. Nah, kita bisa lihat juga konfigurasi lainnya ya. Seperti ini. Ini banyak banget teman-teman konfigurasinya. Bahkan ya kalau dijelaskan di video ini nggak akan cukup waktunya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat lebih detailnya di aplikasi yang sudah kalian install. Tapi biasanya yang paling dilihat sih, yang pertama sistem operasinya apa,
Terus user yang lagi aktif ketika menjalankan service PHP ini apa, terus hostname-nya apa, terus dan biasanya tuh root directory-nya di mana. Kalau di sini tuh di sini. Dokumen root www var html. Oh, sorry, maksud saya adalah var www html. Jadi di sini kita bisa tahu kalau filenya tuh ditaruh di sini di dalam servernya. Gitu. Ya. Oke, teman-teman, jadi videonya cukup sampai di sini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye. Now you see me, now you don't.